Dan negara kita ini juga, ya, memang saya pikir memerlukan satu kecerdasan yang luar biasa untuk keluar daripada kesulitan sekarang. Saya sepaham dengan Pak Rocky bahwa diperlukan satu kapasitas intelektual dan akademik yang tinggi untuk menjawab challenge yang kita hadapi sekarang ini. Ya bisa dengan cara yang nggak konsepsional, enak-enak itu aja, asal bangun infrastruktur, asal pinjam duit, begitu nggak pernah mikir bagaimana kemampuan kita untuk membayar sesuatu. Bisa serius bagi negara ini. Kaitan implikasi dengan masalah kedaulatan, apalagi posisi kita yang terus jadi inceran dari kekuatan Amerika Serikat maupun juga kekuatan Cina di sini. Ya, kita pahamlah tentang poros maritim, tentang Silk Road yang zaman dulu kala sekarang sudah diubah menjadi Silk Road, yaitu bukan lagi di darat jual sutra sampai ke Istanbul zaman dulu, tapi sudah laut. Dan ini menjadi sangat serius juga. Ibu Koni paham lah, dari dulu kita pertahankan, kita tidak pernah mau membuka jalur dari barat ke timur. Maka Alki kan cuma kita buka 3 jalur utara selatan. Gak pernah kita mau. Walaupun Amerika paksa, gak pernah kita mau. Karena akan mengancam kedaulatan kita, pertahanan kita. Tapi dengan dikerjasamakannya 24 pelabuhan dengan Cina, mulai dari Sabang sampai Merauke, artinya kan dari barat ke timur Cina sudah bisa mengontrol lautan kita. Masalahnya kemudian jadi masalah sangat serius, dan ini besar sekali kaitannya dengan undang-undang penanaman modal kita, komitmen kita dengan WTO, komitmen kita dengan NAFTA, perdagangan bebas ASEAN, segala macam. Negara sudah hampir tidak punya proteksi terhadap rakyatnya sendiri. Apalagi sekarang dengan akuisisi terhadap perusahaan. Bolehnya kita membuat perusahaan asing berdasarkan hukum Indonesia, maka sebenarnya penguasaan terhadap tanah dan penguasaan terhadap sumber daya alam itu lebih mudah dilakukan oleh konglomerat daripada dilakukan oleh penjajah zaman dulu. Penjajah zaman dulu datang sini bawa senjata, perang dulu, lawan sultan, lawan ulama, lawan Diponegoro, perang dulu. Sudah kalah orang itu, dia bikin jalan, dia bikin taksi militer, bikin macam-macam, barulah Belanda itu bikin kebun, barulah dia nambang. Sekarang dengan cara akuisisi sebuah perusahaan lokal punya lahan tambang 5.000 hektar emas dengan modal 10 miliar, dibeli 8 miliar, yang ada 2 miliar, 80% dikuasai oleh asing semuanya itu. Kita seperti nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kita tahu APBN kita dulu, kalau Pak Harto dulu APBN-nya itu antara migas non migas, sekarang sudah pajak non pajak, dan kita tahu akhirnya ya sumber dari alam kita itu sudah tidak dapat lagi untuk mengcover dari APBN kita. Lalu pemerintah sekarang seperti berburu di kebun binatang, ya, perlu makan daging, tembakin aja binatangnya di situ, dapat daging. Perlu nutup APBN, tingkatin pajak, pajakin semua hal. Rakyat sendiri yang jadi binatang tembakin di kebun sendiri. Jadi perlu. Dulu kita, Pak Bintang sama lah, dulu kita marah-marah sama Pak Harto. Siapa juga bisa membangun kok kalau minjem. Ya, itu yang kita bilang ke Pak Harto dulu. Kalau minjem luar negeri kita juga bisa bangun. Saya nggak punya duit, dengan dipinjam duit saya juga bisa bikin rumah, bisa beli mobil kok pinjamnya. Sekarang dengan pinjaman yang sudah 3 tahun memerintah 1.200 triliun, berarti lebih 1 triliun per hari. Kalau di debat dibilang wah, Jepang sekian persen dari GDP, Amerika sekian, India sekian persen. Ya kita tahulah persoalannya bukan soal sekian persen, 60% dari GDP dilampaui atau tidak. Persoalannya apakah kita mampu membayar atau tidak. Persoalannya dari situ. Jepang bisa aja 206% dari GDP utang luar negerinya, tapi piutang luar negeri Jepang berapa? Ditagih semua piutangnya, dibayar langsung utang luar negerinya itu. Kita nggak bisa banget. Memang kita ada ngutangin negara lain yang bisa kita tagih utang kita itu, bayar utang kita sendiri. Kita ada. Ini saya kira persoalan besar bangsa ini, yang saya kira memang kita perlu satu kecerdasan yang luar biasa untuk mengatasi ini. Jadi kalau kembali lagi kepada demokrasi model sekarang ini, yang one person one vote seperti itu, ya akhirnya ya siapapun bisa jadi presiden dengan diconditioning oleh pemilik modal, jadilah dia presiden.
Dan kita-kita ini para intelektual di kampus ini ngomel aja kan jadi tema nggak bisa berbuat apa-apa. Itu jawabannya. Terima kasih.